Lain hal lagi terkait dengan literasi digital itu kita harus paham tentang bagaimana setting dunia maya. Setting dunia maya. Ada yang namanya the new legacy, legasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam di Tegur Sapa. Kini saatnya Tegur Sapa kembali menegur dan menyapa, tentunya bersama dengan orang-orang yang spesial, luar biasa, inspiratif. Siapakah dia? Mas Haikal Atiq Zamzami. Tepuk tangan dulu. Di pertemuan hari ini, pertemuan yang sangat spesial karena apa? Ada yang gelisah dalam hati saya. Saya galau, Mas. Ya. Galaunya kenapa? Ketika saya mulai asik di dunia digital, mulai asik di dunia televisi, mulai asik di dunia berita, itu ternyata banyak hal yang telah saya temui. Nah, kenapa kok gelisah? Nah, kita tuntaskan, kita bedah bersama dengan analisator. Karena Mas Haikal itu orangnya, masya Allah, luar biasa. Pengalaman beliau di bidang akademisi, di bidang riset, ya sangat luar biasa. Yang kemarin sudah pernah kita bahas tuntas pengalaman beliau di Tegur Sapa pada segmen yang sebelum ini. Nah, sebelum ke situ saya pengen tanya kabarnya Mas Haikal, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah, Mas Alhamdulillah. Sehat dan Sehat. kemudian dijauhkan dari COVID. Ya. Oke, biar sehat Mas, minumnya harus dress. Oh ya, siap. Ini mineral water yang punya hexagonal view. Iya. Kenapa kok sehat? Karena kita di kelebihannya water ada heksagonalnya. Siap. Mantap. Ditambah lagi dengan kopi. Nah, ini akan lebih sehat lagi. Iya. Oke, alhamdulillah kita sama-sama sehat dan sudah sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yaitu bagaimana kondisi media, bagaimana kondisi platform digital, kondisi media, bagaimana kondisi intinya kita sebagai pemuda harus paham tentang dunia literasi digital. Nah, ada apa dengan Google, ada apa dengan YouTube, ada apa dengan Facebook dan seterusnya. Mungkin bisa dimulai dengan narasi yang seperti apa Mas kira-kira? Jadi menarik memang ketika ngomong literasi digital, apalagi di kontur masyarakat Indonesia ya. Iya. Saya ingin menyinggung dulu masyarakat kita itu jangan tersinggung ya, karena kita juga bagian dari masyarakat. Dalam teori sosiologi itu kita masih masuk pada fase masyarakat yang primitif. Kenapa demikian? Karena satu, kita masih belum mampu membuat sistem yang salah satu ciri masyarakat primitif yang menonjol itu kita belum mampu membuat sistem yang stabil. Contoh begini, dalam sebuah negara itu, di negara-negara maju itu siapapun ujung tombaknya, presiden, perdana menteri, itu tidak masalah sebenarnya karena sistemnya sudah terbangun. Tapi berbeda dengan Indonesia. Sekali ganti presiden, ini menjadi fenomena yang luar biasa. Gejolaknya luar biasa. Ganti presiden, ganti kabinet, ganti kebijakan. Itu ciri-ciri masyarakat primitif. Masyarakat primitif. Jadi dia harus mempunyai mensyaratkan pemimpin yang kuat dan agak setengah tangan besi tentunya. Nah, itu satu hal. Itu akan berpengaruh signifikan nantinya pada perbincangan soal literasi media. Karena kalau kita melihat tadi awal narasi yang saya bangun adalah masyarakat primitif itu ya begitu tanggapannya di media sosial. Kita tahu masyarakat Indonesia ketika di media sosial itu sangat barbar kan bahasanya. Siapa yang tidak akan dihujat oleh masyarakat netizen media. Ya, netizen Indonesia yang terkenal netizen plus 62 itu netizen yang barbar. Jadi netizen maha benar bahasanya begitu. Jadi tidak ada yang benar kecuali netizen begitu. Siapapun salah di mata netizen. Iya. Nah, belum lagi ngomong nantinya ada buzzer dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dalam
dinamika media sosial itu salah satunya adalah tarung digital. Tarung digital itu diangkat menjadi sebuah judul buku, saya lupa penulisnya, tapi baru diterbitkan oleh Gramedia Kompas Group itu 2001 kemarin, dari tahun ini, awal-awal tahun itu. Tapi yang jelas di sana dia menuliskan, memotret tentang fenomena interaksi sosial netizen yang which is itu adalah masyarakat kita. Kita juga termasuk di dalamnya. Nah, rendahnya literasi digital itu akan tampak dalam pola interaksi. Hate speech itu masih tinggi, ujaran kebencian itu masih tinggi. Lalu kemudian yang hoax, itu sebagian besar masyarakat pada generasi baby boomers di atas kita, orang-orang tua kita, Pak D kita, Pak Li kita itu masih sering share di grup keluarga itu kan. Responsifnya masyarakat kita sangat luar biasa. Urusan digital. Kalau saya lebih sepakat mengistilahkannya reaktif ya, daripada responsif ya. Jadi senggol dikit itu langsung nyala gitu. Nah, itu artinya filter terhadap hoax itu seperti apa. Kan bisa dilihat kalau di WA itu sudah terlalu sering diteruskan. itu kan sudah bisa dilihat. Nah, belum lagi hal-hal yang sifatnya itu literasi terkait dengan digital. Bagaimana menggunakan medsos, bagaimana etika, attitude dalam bermedsos, bagaimana kita menjadi penebar positive vibe. Positive vibe itu getaran positif, posting positif. Nah, belum lagi menggunakan medsos itu sebagai sarana untuk kemudian mempermudah urusan-urusan sehari-hari, baik itu dilakukan oleh masyarakat sipil, pemerintahan maupun swasta, private sector. Tapi yang sudah mulai transformasinya sudah mulai kelihatan itu ya private sector, perusahaan-perusahaan atau private sector tadi, dan pemerintahan. Tapi kalau masyarakat ya kita tahu seperti itu. Kita tahu bagaimana kondisi. Nah, menariknya ketika kemudian Mas Umam tadi menyinggung tentang literasi digital, saya katakan masih sangat rendah literasi digital kita. Berarti kesimpulannya masyarakat Indonesia masih belum mampu literasi digital dengan baik. Nah, yang perlu kita bahas sebenarnya tentang apa makna literasi itu sendiri. Literasi itu kalau makna konvensionalnya baca tulis, kemampuan baca dan tulis. Tapi the future of literation itu adalah tentang bagaimana kita mengenalkan sosok kita kepada orang lain. Satu, lebih pada sikap. Bagaimana kita mencitrakan diri kita kepada orang lain. Lalu kemudian bagaimana kita menanggapi citra orang lain, dan bagaimana tentunya kita berinteraksi, bertukar informasi. Tentunya untuk ini nantinya ketika ekosistem ini terbentuk, kita akan nyampai dengan sendirinya secara alamiah pada 5.0. Nah, begitu. Nah, kalau 4.0 itu kan masih tentang bagaimana memanfaatkan revolusi industri 4.0 itu kan lebih memanfaatkan transformasi digital untuk kemudian mempermudah urusan-urusan baik itu bisnis, pemerintahan maupun urusan-urusan sehari-hari. Nah, kembali kepada literasi tadi, 3 hal yang sudah saya sebutkan adalah bagaimana kita mencitrakan diri kita, bagaimana kita menanggapi citra orang lain, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Nah, lebih daripada itu sebenarnya literasi digital itu include beririsan erat dengan literasi data. Nah, ketika kemudian
saya katakan tadi bahwa Indonesia masyarakat yang masih sangat minim tentang literasi digital itu, ya kita masih suka pakai masih sungkan atau masih banyak kita yang pakai nama samaran, lalu kemudian ya terlepas itu dia mau jadi buzzer something atau someone itu enggak tahu ya. Tapi di lain hal itu salah satu bentuk lemahnya literasi digital, menjadi salah satu indikator. Bagaimana kita membuat komen-komen di Twitter, di Facebook, di Instagram, itu tentunya berkaitan dengan literasi digital. Nah, yang intinya literasi itu ke depan tentang bagaimana kita mampu secara baik, well educated gitu bahasanya, bahasa Inggrisnya, untuk menyerap informasi yang kita terima, memilah-milahnya. Oh, ini bermanfaat, oh ini tidak bermanfaat, oh ini useful, ini tidak useful, ini useless. Nah, bagaimana kita menyaring informasi-informasi tersebut, kemudian kita sebarkan, kita tularkan, kita ikut kemudian menginformasikan kepada halayak ramai dengan menggunakan media sosial tadi, sosmed diantaranya.